Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal modifikasi yang nggak perlu lepas, nggak perlu bongkar mesin ya. Tentu modifikasi yang macam gini begini itu nggak banyak ya alternatifnya. Tapi ya sebenarnya cukup banyak juga modif itu yang nggak pakai merubah ECU itu biasanya ya sedikit efeknya dan sangat bergantung pada kesehatan motor. Mungkin pernah dengar modif Ascent Wire. Penulis nggak tahu ya apa yang beda, karena kalau dari perbandingan akselerasi kok terkesan sama ya. Penulis sudah bandingkan, lihat aja video akselerasi NMAX 0-100 yang akan penulis posting. Nggak beda kok dari antara yang punya penulis ini dengan yang Ascent. Tipis banget bedanya ya, bilang setara lah dengan NMAX punya siapa ya, punya SF Project kali ya, itu enggak lihat beda ya, nanti bisa dilihat sendiri. Ada yang nawarkan modif udara masuk ya, jadi NMAX itu dikasih corong semacam apa namanya itu, apa sih nama corongnya itu, lupa lah. Pokoknya dikasihkan corong yang untuk masuk udara ke intake, tinggal buka filter ditambahi corong, udah itu aja. Nggak tahu itu peningkatannya gimana, efeknya juga gimana, untuk ngirit borosnya gimana. Kalau yang dari penulis sudah jalani itu, tapi di motor lain ya, bukan NMAX, itu pakai putaran udara. Jadi udara yang masuk itu dibuat muter, pembakaran jadi makin sempurna. Tapi mungkin arahnya juga harus benar, karena pembakaran itu masuknya udara ke ruang pembakaran itu sama pabriknya juga udah dibuat muter, walau tentu nggak seefisien kalau kita paksa muter mulai dari awal ya. Jadi yang masalah itu karena throttle body, bukaan udaranya itu nggak selalu full kan, separuh. Udara muter jadi kehambat dengan yang throttle body ini, dengan butterfly-nya atau throttle body. Kalau buka full kan modelnya datar gini, putarannya kehambat oleh itu, malah jadi turbulensi. Idealnya udara muter itu terjadi sesudah butterfly. Ya tinggal disetel sih sebenarnya, cuma masalahnya yaitu menempatkannya itu yang aman gimana, yang nggak nanti masuk ke mesin gimana, nggak masuk valve gimana, itu yang harus dipikirkan. Kalau efeknya sendiri, muter udara itu terutama untuk nambah tenaga di putaran bawah. Kalau yang butuh nanjak-nanjak atau yang butuh irit-irit, nah itu cocoknya pakai muter udara masuk. Kalau untuk yang butuh tenaga puncak nggak cocok, karena jadi menghambat. Ya tergantung juga sih menghambatnya bagaimana, karena kan ada motor yang RPM-nya nggak tinggi. Terus soal udara ini juga ada yang masang istilahnya bubbler. Jadi
eh, pakai sedotan udara gitu, dibuat kayak yang di kolam ikan, dibuat gelembung-gelembung udara yang ngalir ke intake itu. Sudah ada bawa kelembapan dari bubbler ini. Efeknya itu lebih tinggi untuk kendaraan yang pakai bensin, oktannya lebih rendah dari yang diharuskan. Itu cocoknya. Kalau istilah kerennya namanya water injection. Tapi ya bedalah dengan water injection yang dipakai di balap-balap. Kalau water injection di balap itu kan bener-bener disemprotkan airnya. Ya itu tujuannya sih sama, untuk mendapatkan pendinginan mesin maksimal dan mencegah itu knocking. Karena knocking bisa dicegah, ya oktan bensin bisa dipakai lebih tinggi lagi. Oktan bensin nggak butuh tinggi-tinggi, karena ya itu kan kelemahan bensin oktan tinggi itu kandungan energinya rendah. Jadi di balap itu sengaja nggak pakai oktan tinggi, karena ya itu kendalanya, kandungan energinya rendah. Jadi bisa menurunkan oktan itu sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kendaraan balap. Udara masuk apalagi ya, kalau dibesarkan volume udara masuk itu kalau motor nggak dimodif ECU nya resiko malah. Kalau udara masuk makin lancar, maka ya itu ECU wajib diperkaya. Kayak model NMAX ini dibesarkan CO nya. Terus apa lagi ya yang udara masuk? Mungkin sudah ya, nggak banyak kalau udara masuk itu. Nambah kipas itu nggak ngefek, soalnya ya kecepatannya kalah cepat dengan sedotannya mesin. Nambah baling-baling, kayak ada itu apa sih namanya, lupa wis, nambah baling-baling pokoknya. Ya prinsipnya sih sama dengan memutar udara yang masuk, memperpanjang lah, bikin irit, bukan untuk nambah tenaga. Terus kalau yang selain itu, oh iya, kalau yang pakai Ninja itu pernah ada yang ngomong juga uap air. Jadi radiator itu ada uap air, itu dialirkan ke intake, ke saluran masuk. Jadi udara yang masuk ke ruang bakar itu ada uap airnya. Nah itu katanya bikin mesin lebih adem. Ya iya sih, prinsipnya sama dengan water injection. Terus apalagi pembakaran. Nah, pembakaran ini orang banyak yang beli busi, pokoknya busi racing, busi apa. Nah, sebenarnya yang namanya busi itu ya lebih ke heat ring ya, ke kemampuan pembakarannya. Jadi busi itu ada suhu pembersihan, ada suhu efektif, ada suhu nggak efektif. Busi kalau suhunya cukup panas, nggak terlalu panas, itu bisa bekerja efektif dan bisa bersih sendiri. Sementara itu busi yang terlalu panas, ya itu bikin mesin jadi lebih cepat knocking, lebih cepat overheat. Mesin overheat kan bukan sesuatu yang bagus.
Terus kalau busi terlalu dingin gimana? Biasanya ya sama sih, pengapiannya nggak terjadi. Mungkin enak dipakai waktu kencang-kencang, tapi kalau dipakai pelan-pelan tiba-tiba mesin mati sendiri. Dipakai RPM rendah kayak ndredeg, kayak apa, endut-endutan. Busi yang bagus itu ya dipakai di RPM paling rendah itu mulus jalannya, apa, putarannya mesin. Pakai di RPM paling tinggi nggak bikin overheat. Kalau busi dibahas nggak ya? Yang jelas itu ketahuan dari warna busi, bukan dari elektrode aja ya, tapi dari sekitarnya elektrode. Busi kalau hitam walau elektrodenya putih perlu dicurigai, apalagi kalau elektrodenya sampai hitam. Motor injeksi itu kan pembakarannya udah sempurna, elektrode itu harusnya putih. Kalau hitam berarti ada kemungkinan kalau selain masalah lain ya, seandainya yang lain-lain sehat, itu kemungkinan karena businya terlalu dingin. Jadi waktu di RPM rendah nggak bakar. Siang-siang tarikannya enak ya. Jarang penulis apa riding siang kecuali hari Sabtu. Pulang kerjanya Sabtu itu setengah hari, jadi siang hari. Motor injeksi itu kalau siang enak tarikannya, kalau malam lebih lemah ya, menyesuaikan dengan kepadatan udara. Balik lagi ke busi ya, itu busi kalau terlalu dingin nggak enak juga, nggak cocok. Ini nggak penting loh ya soal apa konstruksi macam-macam. Kalau bunga api mungkin hubungannya dengan efisiensi, tapi yang penting tetap headring. Busi mahal tapi headringnya salah, jangkauan panasnya salah, ya tetap nggak enak. Tarikan tetap nggak enak. Yang penting businya headringnya cocok. Kalau headring yang cocok berarti nanti pas apa waktu dibuat ngebut nggak overheat, dibuat pelan-pelan nggak apa ya, nggak macet-macetan, bisa lancar. Nah, kalau headring sudah pas, baru yang lain-lain bisa pengaruh. Nah, perhatikan loh ya, semua pabrikan itu punya standar headring sendiri-sendiri. Enggak selalu pasang apa busi dingin itu lebih mantap tarikannya, ya tergantung dari pabriknya. Kalau salah ya tetap aja nggak enak, tapi ya beberapa pabrikan sendiri nggak sip sih busi standarnya itu, kadang malah salah. Seperti dulu Vario itu pernah ada revisi busi karena ternyata busi yang bawaannya kurang pas. Ya kurang pas karena suhu Indonesia mungkin ya, karena itu penelihatannya katanya dilakukan di Jepang ya. Wong motor mau dipakai Indonesia kok telitinya di Jepang, ya nggak sesuai loh. Ya nanti radiator, air kulannya, olinya, businya bisa salah sebut karena memang kondisinya nggak sama. Terus modifikasi lain, kalau busi yang hambatannya nol gimana? Pakai kabel busi yang hambatannya nol gimana? Ya memang busi yang hambatannya nol bisa meningkatkan tenaga, bunga api lebih besar, pengapian lebih efisien. Nah, kalau mesinnya agak nggak sehat, jadi terasa enak, terasa sehat karena kebantu sama pengapiannya. Apalagi kalau pas businya salah pilih, misalnya businya salah pilih sehingga waktu RPM rendah sering busung, sering ngadat, apa nggak lancar mesinnya. Kalau pengapian dibesarkan ya itu apa terselesaikan. Walau sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan juga dengan busi yang headringnya pas. Ada efek samping kalau misalnya pakai yang hambatannya nol, baik kabel busi maupun businya, yaitu
pemakaian arus jadi meningkat. Nggak apa-apa kalau ECU-nya kuat. Kalau ECU-nya nggak kuat bisa jebol. Jadi kalau sudah pakai busi yang tanpa hambatan, kabel busi yang tanpa hambatan 0 ohm, maka wajib untuk apa namanya, menambah kemampuan pendinginan dari ECU. Ya entah gimana caranya lah, pokok ECU harus lebih dingin dari kondisi standar, karena kan arus yang lewat ECU jadi melebihi yang seharusnya. Kalau mungkin nambahnya sedikit no problem, kalau sudah banyak ya bisa rusak ECU-nya. Ada beberapa kasus yang ngomong ECU jebol gara-gara pakai coil racing atau pakai kabel busi 0 ohm, pakai busi 0 ohm, ada yang mengalami itu. ECU kan mahal ya, ya sebaiknya diproteksi lah, diberi perlindungan. Terus apalagi ya yang nggak perlu buka mesin itu, pakai aditif. Ada aditif bensin yang fungsi, misalnya punya Arli Kurnia ya. Nah itu mantap, punya Arli Kurnia, fungsi lah. Karena aditif ya macam-macam kan tipenya. Atau pakai BRQ itu juga terkenal. Kalau aditif yang jelek itu contohnya adalah Eco Racing. Tapi kadang aditif itu biasanya cuma ngetes dari jangka pendeknya aja. Biasanya jarang ada pengujian jangka panjang ya. Jangka panjang itu cuma seringnya dari testimonial. Kadang juga yang model apa tuh, carbon cleanernya dari pabrik itu yang katanya bisa meningkatkan tenaga lagi buat mesin sehat lagi, itu juga disebut jelek. Apalagi ya yang untuk bensin itu produk penulis juga pernah nyoba. Kalau untuk NMAX ini penulis nggak tahu apa motornya penulis ini sudah lebih sip dari yang lainnya. Penulis pakainya selalu pertama, nggak pakai premium. Entah nanti akan coba premium atau enggak. Mungkin sih iya. Kalau premium masih ada. Tunggu aja nanti ya. Soalnya ya masih inrain lah eman-eman. Tapi suatu saat pasti akan penulis coba pakai premium. Ini sekarang masih full tank terus nih kalau ngisi bensin, 15.000 untuk 2 hari. Kira-kira jarak 80 km. Ya lumayan irit lah. Hampir angka segitu, 44 km per liter. Mirip-mirip MID. Untuk bensin ini kalau pro kapasitor ya di Pertamax, terus terang itu efeknya nggak sebesar kalau dipakai di premium. Efeknya juga paling nggak enak di Pertalite, paling kecil lah efeknya Pertalite itu. Butuh 2 pro kapasitor di selang bensin untuk motor. Jadi motor bensinnya Pertalite itu sipnya pakai 2 pro kapasitor. Kalau pakai bensin premium cukup 1 aja enak wis. Yang versi V4 loh ya, yang ukurannya agak gede. Kalau di NMAX ini paling enggak yang penulis rasakan kalau waktu pakai pro kapasitor
Sekarang sudah pakai pro kapasitor, jumlahnya 2, dekat pompa 1, terus hampir dekat injektor 1, terus sama di kabel busi 1. Yang paling apa, terasa nonjok di bawah, di rem bawah. Jadi ini penulis kalau muter nggak pernah kencang-kencangnya, dikit-dikit gitu. Kondisi kayak gini muter dikit gitu. Soalnya kalau besar jadi nyentak gitu loh. Ini segini kan angkat sedikit jadi nyentak. Kadang juga ngatur tenaga ini agak sulit. Harus hati-hati banget biar nggak muternya kebanyakan. Efeknya kalau untuk akselerasi, maaf, penulis nggak nemu pembanding ya. Penulis juga nggak akan melakukan uji dyno di motor ini. Kenapa? Ya olinya sih masih jelek, terus lepas-lepasnya sulit. Nggak kayak di Suzuki Spin, ribet, nggak bisa diburu-buru. Mungkin ya suatu saat penulis akan coba ya. Kalau sekarang ya masih taraf bandingkan dengan video yang lain lah, wis. Tadi penulis buat perbandingan video, ada yang lebih kencang sih, sama Aerox tetap kalah, memang jauh, selisih 2 detik untuk kecepatan 100 km. Jadi ini mungkin butuh 18 detikan, yang Aerox mungkin butuh 16 detikan. Tapi penulis seneng pro kapasitor ada efeknya, terutama pertama itu nyendalnya. Nah ini loh, gitu, cuma gini aja loh, gitu aja. Ini nggak gaspol loh ya, ini cuma gas sedikit loh, sedikit banget ya. Mungkin hasil 44 km per liter itu bisa jadi karena pro kapasitor ya, nggak ngerti lagi sih. Kalau dari halusnya mesin mungkin ada efeknya, nggak tahu lagi lah. Kalau ngebut nggak tahu. Kalau untuk apa ada bedanya waktu boncengan, mungkin iya. Soalnya penulis kok merasa tarikannya enak terus. Kalau misalnya ada NMAX sandingan itu mungkin bisa, tapi ya biasanya orang itu kalau habis lampu merah, masa pernah gaspol? Motor ketinggalan jarak jarak 2 motor waktu start, wes ngalah, nggak akan berani akselerasi lagi. Ya nanti kalau penulis kan ngerekam mungkin hampir tiap hari, nanti bisa dilihat ada musuhnya atau enggak. Terus selain selang bensinnya itu yang di kabel busi ada yang namanya pakai grounding ya, pakai grounding ada, terus pakai ground strap, itu beda lagi ya. Dililit kabelnya bisa lebih besar. Nah ini sebenarnya ya menurut penulis adalah efek dari kapasitor. Jadi dengan melilitkan antara kawat dengan kabelnya, itu antara bagian inti kabelnya dengan bagian kawat yang melilitinya terbentuk kapasitansi. Jadi membentuk buat kapasitor itu apa sih caranya? Yaitu dengan melilitkan dengan adanya plat logam, ada isolator tengahnya, ada plat logam lagi. Nah ini yang membuat jadi seperti kapasitor. Cuma kalau melilitkan kabel di sekelilingnya kabel listrik itu ya entah kawat entah kabel, itu efeknya gampang bocor kabel businya. Kalau sudah bocor ya tenaganya jadi turun, jadi nggak enak. Nah kabel businya harus dibuat lebih tebal lagi kalau mau melilitkan itu.
Atau sekalian aja, jangan pakai kabel, jangan pakai kawat dililitkan ke kabelnya, sekalian pakai kapasitor langsung, yes. Karena sudah terbukti dari perhitungan elektronik ya, entah mengapa kok nggak diterapkan di mobil atau di kendaraan, bahwa adanya kapasitor itu bisa meningkatkan efisiensi kalau ukurannya pas. Di motor itu namanya adalah run kapasitor. Kapasitor yang fungsinya ketika motor listrik dijalankan. Motor DC, motor AC mestinya ada ini. Kalau ada run kapasitor, itu tenaganya efisiensinya bisa meningkat. Meningkatnya tajam loh ya. Bisa sampai turun 4 kali lipat angkanya. Jadi kalau nggak pakai, pemakaian arusnya bisa 2 ampere. Kalau pakai, pemakaian arus bisa cuma setengah ampere. Itu yang penulis pernah lihat waktu demo run kapasitor. Alat penghemat listrik yang PF korektor itu, power factor korektor itu, prinsipnya ya modelnya hampir sama sih, menghilangkan itu fasa itu. Nah tapi kalau yang kapasitor itu lebih sip lagi lah, jadi tenaga itu nggak terbuang, nggak hangus sia-sia. Jadinya apa? Tenaganya motor nambah karena pemakaian arus untuk pembakaran jadi berkurang. Nah itu, ini yang harus dikejar. Entah mengapa kok pabrikan nggak desain seperti ini. Mungkin karena efeknya hanya di RPM tertentu saja, nggak di seluruh RPM. Ya wis gitu aja lah, singkat dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.